papa tuh emang pemain keyboard keliling. Dia kalau kemana-mana tuh selalu bawa keyboard. Jadi emang Ke pasar gitu? enggak, maksudnya ya juga ya, benar, nggak salah. Cicak, ding gitu. Aku mempunyai nama sayang. Karena dia berkulit gelap, aku panggil dia beruang madu. Ya emang karena nggak ada job sama sekali, pas kakak meninggal pun sempat ngutang karena emang nggak ada duit sama sekali. Momen terendah kakak yang kayak bener-bener yang kayak gue udah pengen mati aja deh, misalkan kayak gitu. Atau itu ada tercetus kayak gitu, karena aku pernah tuh momen-momen kayak gitu tuh. Terima kasih kakak Anes, sudah sangat kuat. Aku mengerti gimana rasanya jadi kakak dan harus jadi yang paling Terimalah lagu ini Dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Wow, goosebumps, gila gue nyanyi bareng sama penyanyi langsung guys. wow, one take oke, suaranya keren banget ya Kak Enji. Welcome back to SOS, Story of Storia with Thank you Kak Kakak Enji, Anes. udah diundang. Terima kasih kakak. Udah ditunggu banget undangannya di SOS. Iya sih, kamu Wah, bisa keren banget nih aja. Nona Enji nih. Ih, makasih loh. Kakak Ames apa kabar? Baik, puji Sehat, Tuhan baik, sehat. alhamdulillah. Kakak Enji sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Kemarin Kita teman-teman nih aku. bingung mau lihat Nona Enji nih sehat apa nggak, soalnya ceria terus kan. Amin, Semoga amin. aja sehat-sehat selalu. Amin. Kadang-kadang emang gitu ya Kakak Ames ya. Kita kan pekerjaan kita di dunia entertainment ini kayak kita harus menampilkan sisi yang terbaik di diri Benar. kita sebenarnya kan. Cuma banyak juga mungkin orang-orang yang nggak tahu kalau kita lagi sedih. Tahan. Kenapa? Tahan. Tadi kita di belakang aja curhatnya. Nggak apa-apa. Cuman aku juga penasaran, pernah nggak sih maksudnya Kakak Ames kayak kalau aku kan di dunia host, misalkan aku kayak lagi sedih, lagi galau, apalagi aku personanya di TV itu adalah Enzi yang ceria, yang ketawa ngakak segala macam, itu yang orang cintai. Bener. Dari karakter aku. Jadi kadang-kadang ketika aku lagi sedih, aku kurang bisa mengekspresikan rasa sedih aku karena aku udah ke grip sama karakter yang selalu happy. Mau nggak mau ya. Iya, jadi ketika aku sendirian, ada momen-momen emang aku ngerasa kayaknya aku galau. Larinya biasanya kayak aku baca buku, Makanya. dengerin lagu. Nah, kalau Kak Ames sebagai penyanyi, pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu, Kak? Kalau penyanyi nih dia mudah untuk berekspresi, apalagi kan Ames iya. juga pencipta lagu kan. Jadi untuk mengekspresikan sesuatu paling ke lagu, habis itu ke musik, habis itu paling ke proses pembuatan sebuah karya. Jadi kayak enak gitu, kita nyampein juga kalau Ames Ngerilisin sendiri- emosinya tuh benar, jelas ya, Kak ya, ada tipe pencipta medianya. yang benar-benar menciptakan lagu dengan apa yang dialamin gitu. Dirasakan. Nah kayak Enzi, setiap kali lihat dia wajib banget tuh dia selalu bikin orang ketawa, dia selalu ceria. Terus kayak wah gila nih orang nih, kita nggak tahu dia kapan senangnya, kapan sedihnya tuh. Kayak udah ceria aja terus. Di bawah happy aja terus ya, Kak. Kalau penting cair ya. ini cincai aja gitu. Cincai Kita bawa aja. happy aja hidup Yoi. ini. Mau ya sedih, tapi kan nggak perlu lah kita caper-caper sama orang ya kan. Bener. Nah, Kak, kalau ngomongin masalah tadi Kakak bilang Kakak tuh kalau bikin musik itu emosinya semua ditumpahkan di situ. Dari bikin lagu, dari ya bikin lirik gitu kan, semuanya ada. Termasuk lagu yang tadi, Cinta Luar Biasa, itu juga apa sih emosi yang ada di lagu itu? Kalau Cinta Luar Biasa kebetulan itu kan ciptaan teman baik kan di Kupang. Tapi sebagai penyanyi kita harus memasukkan rasa yang pernah kita alami dan sangkut pautin ke lagu tersebut. Jadi kayak misalkan lagu Cinta Luar Biasa menceritakan tentang orang biasa yang punya cinta luar biasa pada seseorang yang benar-benar udah beda banget levelnya sama kita gitu loh. Oh, oke. Jadi kan kalau misalkan Angie nyanyiin lagu itu, otomatis harus masukin rasa yang sama kayak lagu itu dan ya pernah nggak sih punya rasa kayak gitu? Jadi Adore masukin sama gitu. orang yang sebenarnya kayaknya nggak mungkin deh gue sama dia, Jadi tapi bisa cinta pakai rasa kita- itu untuk nyanyiin lagu Cinta Luar Biasa itu. Wih, dan Gitu. itu semua Kak Anes lakuin di semua lagu-lagu Kak Yap, Anes, bener. dimasukin rasa-rasa itu Benar-benar. gitu kan. Apalagi lagu sendiri ya. Iya, jadi itu makin- pasti udah nyampe banget sih. Berarti lagu-lagu yang Kak Anes semua tuh based on cerita nyata. Based on cerita nyata dan beberapa juga cerita orang, tapi seperti yang dibilang tadi. Iya. Harus masukin cerita kita juga biar kita nyampein nyanyinya tuh
nyampe ke orang-orang. Iya, kita membayangkan situasinya, suasananya, Yap, suasana mood benar. dari si lagu itu tersebut ya kayak. Ini aku banyak-banyak nanya guys, soalnya kan aku juga belajar nih. Jadi aku nggak mau yang kayak asal aji mumpung aja, tapi pengen tahu dari pendapat-pendapat musisi itu seperti apa. Benar. Tapi Kak Anmes aku penasaran juga sih. Oke Kak Anmes, ini juga penasaran nih. Kalau misalkan pengen jadi seorang musisi kan Kak Anmes ya udah terlahir emang dari keluarga yang musisi atau enggak? Bener, keluarga yang hidup dari musik. Oh, hidup dari Jadi musik emang gimana, Kak? papa tuh emang pemain keyboard keliling Oh iya. di semua acara ya musisi keliling lah. Jadi lucunya tuh dari dulu tuh emang dia kalau kemana-mana tuh selalu bawa keyboard. Jadi emang Ke pasar gitu? enggak maksudnya ya juga ya benar nggak salah. Kayak Anmes, ayo kita beli makan, bawa Bawa keyboard. keyboard. Yoi. Jadi emang kalau dia mau kerja selalu kan bawa keyboardnya dia kan. Iya. Nah itu dia yang bawa motor, terus Anmes di belakang tuh main keyboardnya. Jadi selalu nemenin dimanapun ya karena kebetulan Anmes cowok satu-satunya kan. Oh, Anmes berapa bersaudara? Kita tuh Sorry. 4 bersaudara. 4 bersaudara, Kak Anmes paling kecil. Yang pertama cewek, yang kedua cewek, yang ketiganya Anmes. Oh, oke. Yang keempatnya yang paling bontot umurnya sekarang 10 tahun. Wah, masih jauh banget Masih jaraknya. jauh banget. Berarti tadinya harusnya jadi anak bontot yang nggak jadi Harusnya. nih. Ini mental anak bontot nih pasti nih. Waduh, parah banget udah. Itu yang bontot lahir tuh emang udah Kayak udah miracle jadi- juga ya Asli. sebenarnya, jadi kayak ya membawa berkat juga buat keluarga Bener. pastinya. Nah, lanjut lagi Kak. Tadi kan kamu dari kecil berarti ya. Dari umur berapa tuh udah ikut-ikut ayah untuk keliling? Kalau umur sih mungkin dari kelas 6 SD sih. Kelas 6 SD udah bantuin, udah pikul bawa keyboard kemana-mana setiap kali dia kerja. Terus harus nungguin sampai dia kelar Selesai. kerja, habis itu pulang lagi kayak gitu. Bawa lagi. Jadi emang kita makan, sekolah sampai bisa punya barang, punya motor dan lain sebagainya itu dari musik sebenarnya. Wih. Jadi emang musik tuh udah nyatu banget sama kita. Seneng banget aku dengarnya. Maksudnya aku ini dari berbagai genre ya. Maksudnya dari ini Kak Anmes mendapat berkat dari musik. Benar. Terus ada teman aku juga mendapat berkat dari kopi. Dari kayak keren. itu kan maksudnya hal-hal yang sebenarnya orang mau kerja jadi apa sih, dokter, jadi apa gitu kan, hal-hal yang konvensional. Benar. Tapi ada kok sebenarnya kalau kita menggeluti satu bidang yang nggak biasa, itu bisa menjadi berkat juga buat keluarga kita. Tinggal gimana cara kita bersyukur. Iya, bersyukur dan beradaptasi sama apa yang kita punya. Benar Benar. banget, Kak. Nah, oke, berarti berawal dari ayahnya Kak Anmes tuh emang pemain musik keliling. Yep. Nah, pertama kali Kak Anmes pengen nyanyi dan tahu kalau Kak Anmes punya bakat suara yang bagus dan indah itu gimana? Kalau nyanyi sih dari umur 5 tahun. Serius? Iya benar. Jadi kamu kayak cicak ding ding gitu. Jadi emang umur Gimana? Kan berarti kan 5 tahun pasti nyanyi lagu apa sih? Ingat gak pertama kali nyanyi lagu apa? umur 5 tahun tuh emang udah bisa nyanyi dan Kamu emang sombong nih. Hah? enggak. Jadi emang umur 5 tahun itu kebetulan kan papa pemain keyboard di salah satu pub kan. Oh gitu. Iya. Terus? Terus dia tuh ngelatih satu lagu, ngelatih Anmes satu lagu dan itu lagu daerah sana. Apa Kak? Coba kita mau denger dong, pengen tahu. Udah lagu daerah mana? Manado kayaknya kalau salah. Lah, kan Kakak dari timur. Enggak Kak, itu emang lagu itu terkenal di NTT. Oh gitu. Jadi waktu kecil itu dengernya kayaknya lagu kita gitu. Maksudnya kayak ceritanya juga tentang ayah yang berjuang dengan kerjaannya, terus ibu yang berjuang sama kerjaannya dia gitu. Jadi kayak perjuangan ayah sama ibu. Judulnya tuh Doe kalau nggak salah. Doe. Doe gitu Kak gitu. Enggak gimana? Lagunya gimana? sorry, takut Tuh kan salah. dia ceria terusnya. Oke. Happy kan tapi ngobrol sama Happy, aku. happy. Happy. Bagus Judulnya menjilat ya. Ntar ajarin lagi ya. Iya. Gimana tuh Doe? Oke. Iya, Jadi iya. emang lagunya judulnya Doe. Terus Anmes waktu itu 5 tahun nyanyi di depan banyak orang. Serius nyanyi sambil main keyboard. Jadi Jadi di emang umur 5 dilatih khusus untuk nyanyi pada malam itu. Oh, kayak acara apaan tuh Kak Mes? Enggak ya, regulernya dia. Regulernya yang di pub tadi Iya, itu. benar. Coba dong dikit, masih inget gak lagunya? Ih, Masih dikit sih. aja gitu. Mas, gak usah malu-malu gitu dong. Ayo, kamu kan penyanyi. Keluarkan bakat kamu. Ayo, di-push. Terlalu ditekan saya Iya. jadi kayak gimana gitu. Ya Allah, bagus banget. Belum. Refnya gini. Mama tunggu kita besar ma. Satu tetes air susu bikin kita besar begini. Biar hujan dingin panas tak bakar mama tak peduli. Torang petampa mengadu. Jadi mama tunggu kita besar ya. Makanya satu tetes air susunya mama itu Akan kita balas. Akan kita balas gitu. Biar hujan panas juga mama kan tetap kerja gitu.
Jadi mama nggak Merinding. peduli gitu, kayak lagunya kayak gitu deh. Oh, itu dari umur 5 tahun. tahun. Ih, bagus banget ya guys. Dan Mantap. 5 tahun itu dapat uang 50.000 dan dari pengunjungnya. Itu udah bahagia banget. Tapi Ya iyalah. kita nggak ada hak uang 50.000 itu dengan umur 5 tahun. Kita nggak ada hak apa-apa. Ya, Ya, kita 50.000 itu hanya tambahan untuk ayah. ayah dan ibu Semenjak hari itu dilihat-lihat emang Anmes tiap hari nyanyi di pop itu ya. dimanfaatin ya. Karena ngeliat anak kecil nyanyi kayaknya duitnya lebih besar deh. Bener kan? Itu bener gak? Bener banget. Ya ntar kalau punya anak gitu aja deh. Dong. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan emang dari kecil tandanya Anmes ini sudah menjadi berkat untuk keluarga. Yep. Maksudnya kalau Amin. aku juga tipe yang tulang punggung keluarga, berarti kakak Anmes tulang punggung keluarga juga sekarang Iya, kondisinya, benar. bener kan? Kalau aku ada orang yang kayak gini, kenapa sih gue harus kerja di saat teman-teman gue kuliah? Kenapa sih gue harus kerja di saat orang-orang di umur gue udah misalkan punya keluarga lagi, apa segala macam? Tapi aku percaya ketika kita dikasih tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga, tandanya memang rezeki yang kita punya sekarang Benar. menjadi berkat untuk banyak orang benar. gitu. Karena timing orang beda-beda ya kakak Anmes ya. Oh, Nana sih emang dari kuliah? Pas mau kuliah atau? Jadi aku tuh kalau aku itu ditinggal sama ayahku dari aku umur 7 tahun. Nah, semenjak itu mamaku single fighter sendirian. Wah, Terus akhirnya keren. mamaku sempat menikah lagi tapi mengalami kegagalan lagi di rumah tangganya sampai akhirnya pas aku SMA itu aku mama udah mutusin untuk pisah dari papa yang kedua. Kira berjuang bersama dari aku SMA. Nah, pas aku lulus SMA, aku mutusin untuk kerja dulu dan sampailah jadi Enzi yang sekarang. Ih, keren banget. Gitu, makasih Kak. Nah, itu tadi cerita sedikit tentang perjuangan aku kan, Mes. Misalnya kalau aku mungkin masih jauh, aku nggak bisa bilang aku jauh lebih beruntung, tapi momennya aku bekerja ketika aku lulus SMA. Dan ya udah, maksudnya ini aku jalanin prosesnya sekarang sampai detik ini. Kalau Kak Almes pertama kali akhirnya menjadi tulang punggung keluarga yang bener-bener pakem ya, kayak tadi kan umur 5 tahun udah nyanyi bantuin, tapi kan itu belum jadi belum jadi utama lah. Oke, jadi tulang punggung keluarga itu semenjak SMA kelas 3 semester 1. Jadi emang Oh, papa, berarti kita sama anak SMA ya udah mulai Pasti, harus mencari iya. uang sendiri ya. apalagi cowok kan, Iya lagi. pengennya main-main mulu. Iya. Terus akhirnya harus menahan ego itu untuk ya tetap di rumah, tetap harus ingat bahwa keluarga tuh butuh. Nomor satu dan butuh kita butuh ya. kerjaan gitu ya gitu. 3 semester 1 papa meninggal. Terus emang Anmes juga udah sempet main bareng dia, jadi main musik bareng dia nyanyi, dia main keyboard, Anmes nyanyi, jadi kita udah kerja bareng. Sorry Akhirnya dia for your loss ya kak. jadi meninggal, terus Anmes harus berjuang sendirian. Terus abis itu banyak tuh tantangannya. Dia meninggal 2014, 2015 itu udah ya tahun dimana Anmes sudah wah kayaknya lebih enak kerjaan deh daripada harus nongkrong sana sini sama teman-teman. Berarti kan Benar-benar Anmes utamain masih keluarga. sekolah tapi, jadi kerja sambil sekolah. Kerja sambil sekolah. Jadi Oke. emang langganan telat sih di sekolah. Iya pasti. Karena kan kita kerjaan di musik ini kan biasa sampai pagi. Iya, iya, Apalagi harus nongkrong sama ya tamu, terus Iya, harus iya. Ya kita harus entertain mereka juga lah entertain juga gitu. kan. Jadi sekarang ke sekolah tuh jam 9 pagi telat. Security-nya sampai bosan. Halo. Kasih aja bang rokok ya. Iya. Hah? Enggak ada ya. Enggak. lanjut. Terus Oke, terus abis dari 2016 tuh ada tawaran dari Racing Star Indonesia, terus iseng aja sih ngikut ajang tren bakat karena emang sebenarnya tuh mau ikut idol, nggak ikut Racing Star. tapi nggak pernah nyoba idol sebelumnya Nggak pernah. sama sekali. Kita akses datang ke sini tuh akses untuk audisi aja nggak ada gitu loh. Jadi emang harus ke Bali paling dekat, kalau nggak Surabaya. Gitu. Oh gitu, oke Tapi oke. untungnya udah ada media sosial kan. Iya, Jadi dia iya. nawarinnya lewat Instagram. Terus Anmes juga iyain, ngirim Berarti video. Kak Anmes tuh udah ngeposting nyanyi segala macam di media sosial Bener, sampai mereka udah. bisa notice itu. Benar-benar udah posting. Oh oke. Terus. Terus ya udah kirim video, mereka suruh nyanyi lagu I'm Not The Only One waktu itu sama satu lagu apa gitu. Dinyatain lolos dan dibiayain mereka sampai ke Jakarta, sampai karantina, dan emang nothing tulus aja tuh ngikutnya tuh. Ya udah jalanin aja apa yang disuruh gitu ya. Jadi emang nothing tulus dan emang sampai juara satu pun sampai nggak nyangka gitu. Emang udah jalannya di situ. Oke, itu kan pertama kalinya sampai akhirnya ke Jakarta ikutan Rising Star, abis itu juara satu. Apa yang terjadi setelah kompetisi itu selesai? Ternyata menjadi juara nggak semudah itu kan untuk Bener. mempertahankan karir Jadi di emang sini. sempat dibilang sama Anang, sempat dibilang sama Judika juga. Dia bilang kalau ini cuma sertifikat doang gitu loh. Industri musik sebenarnya setelah kalian keluar dari sini. Dan itu dirasain banget dari semua peserta. Emang Anmes yang mau fight dan teman-teman juga emang udah nyerah, banyak yang nyerah.
Terus akhirnya single pertama rilis di bulan Agustus 2017, judulnya Jangan Rubah Takdirku. Jangan Tuhanku Rubah Takdirku. cinta dia. Oh iya. Terus nggak begitu booming waktu itu, akhirnya tahun depannya Ini rilis. masih lagu yang 2017 itu, Jangan Rubah Takdirku itu dibuat sama si tim Rising Star kah atau emang Anmes sudah bikin produksi sendiri? Belum, jadi emang dibuat sama tim Rising Iya Star, kan biasa suka ada yang kayak gitu kan. dibuat sama mereka. Oke, Itu oke. yang nyiptain Badai Krispati. Oke. Jadi emang terus? emang apa namanya, nggak belum ikut campur dalam produksian musik. Terus 2018 masuk 2018 awal, kakak pertama meninggal gitu. Kakak pertama meninggal dan emang 2018 tuh emang tahun yang parah banget buat Anmes karena emang lagu nggak booming. Terus juara Rising Star, tapi Itu malah jadi predikat yang berat ya Kang Anmes berat ya? banget. Karena gue sebagai juara, gue harus berkarya apa nih? Benar. Maksudnya ini gimana mempertahankan, Asli. ditambah dengan hati yang lagi tidak tenang juga, ditinggal sama salah satu keluarga inti gitu loh. Terus gimana Kang Anmes pada saat itu? Ya emang karena nggak ada job sama sekali, pas kakak meninggal pun sempat ngutang karena emang nggak ada duit sama sekali. Ngutang terus harus balik ngurusin kakak sampai dia kubur. Habis itu balik lagi ke Jakarta, harus fight, sempat kepikiran buat kayaknya balik aja deh. Buat aja ke ngidupin DT. keluarga di Kupang biar reguler kayak biasa aja. Sempat mikir kayak gitu. Terus emang kayak ada yang kayak ada semangat baru tuh yang bilang bahwa lu datang sini tuh tujuannya buat banggain keluarga, jangan pernah menyerah gitu pokoknya. Udah fight tuh, jalan lagi, rilis Cinta Luar Biasa 2018 akhir. Di tahun yang sama Di ya tahun Kak? yang sama. Itu abis bener-bener langsung dikasih berkat ketika kita Parah. yakini kekuatan Tuhan tuh emang Dahsyat luar banget biasa. udah. Itulah Iya. cinta luar biasa ya. Iya kan bener kan? Keren banget udah. Nggak, tapi aku beneran emang ngerasa Tuhan tuh luar biasa sekali sih cintanya sama Parah, kita. kalau ngomong Apalagi kebaikan Tuhan mah nggak ada habis-habisnya sih. nggak ada habis ya, maksudnya kita sebagai orang-orang yang beruntung melihat nyata kebaikan Tuhan sih. Kak. 2018 bulan November Kakak tanggal cepet banget lagi. 2 rilis Cinta Luar Biasa, di bulan Desembernya mama meninggal. Aduh. Parah banget itu. Aduh. Jadi Itu emang- ibaratnya kayak jatuh, naik, jatuh lagi. Tapi Cinta Luar Biasa itu boomingnya di bulan Februari 2019. Oke. Jadi 2018 tuh emang kayak kosong aja. Kosong gitu. Ditinggal mama, sempat balik Kupang, tinggal adek berdua, adek sama kakak, dua-duanya cewek. Jadi kepikir, wah siapa yang jagain ya? Apa pulang aja gitu kan? Mikir. Udahlah, balik lagi Jakarta. Ame minta mereka buat doain Ame. Terus kayak, tolong ya, buat keluarga di Kupang buat jagain mereka dulu untuk sementara. Terus, wah pikirannya udah ngaco tuh. Mau gimana Aduh, kelanjutannya. sedih. Oke, terus? Ngaco habis itu, pas lagi kangen-kangennya sama mama, bikinlah tuh Hanya Rindu, bikin lagu Hanya Rindu. Bikin, tiba-tiba di bulan Februari, nggak tahu kenapa, lagu Cinta Luar Biasa tuh kayak udah beredar di mana-mana gitu loh. Tanpa promosi Tanpa sendiri yang promosi niat dan lain apa. sebagainya, dan emang udah tiba-tiba aja gitu lagunya. Wah, enak nih lagunya, pang. Terus di Instagram juga udah notifikasi dan lain segala macam. Cinta Luar Biasa semua. Kaget kan? Wah, apa-apaan nih? Orang rilis tahun Ini di lalu. ya. Desember gitu kan? November ya. November ya, berarti kayak 3 bulan lah jaraknya 3 tuh ya. bulan. Oh, kaget kan. Terus ditimpal lagi sama Hanya Rindu, dirilis bulan Maret tanggal 28. Makin jadi tuh. Dua-dua tuh, 2 lagu tuh. Wah. Sampai akhirnya mikir sendiri bahwa kayaknya emang Tuhan tuh ngasih cobaan buat orang yang sanggup gitu loh. Nah, Kalau ini kejadian di orang lain, wah parah sih. Jadi emang bisa stres dan akhirnya bisa mengubur impian kita sedalam-dalamnya. Jadi kayak ya udah, yang penting intinya sabar, bersyukur, jalani apa adanya aja udah. Jadi kayak 2019 tuh emang tahun yang dibikin Tuhan seolah-olah kayak membayarkan. Tuhan tuh sediain pelangi yang indah setelah hujan gitu loh. Ah, ini deep banget sih. Kak, kalau aku balik ke belakang di momen 2018 itu kan banyak banget ujian ketika ditinggal sama kakak pertama, ya, ditinggal sama ibu juga, which is emang itu orang yang paling dekat sama kakak dan menjadi tadi ya maksudnya dekat sekali lah pasti ibu. Aku pun sama ibuku juga sedekat itu gitu, dan dari 2014 ya ditinggal sama ayah, pasti kan kakak yang sebagai anak laki-laki pertama yang menjaga ibu kakak gitu. Momen terendah kakak yang kayak bener-bener yang kayak gue udah pengen mati aja deh misalkan kayak gitu, atau itu ada tercetus kayak gitu, karena aku pernah tuh momen-momen kayak gitu tuh. Itu sih pas mama meninggal sih. Jadi kan emang dia meninggalnya pas di tangannya Ames kan. Men, Karena- sorry banget. Iya nggak apa-apa. Jadi emang pas Sakit. sakit. Emang paru-parunya bocor. Terus apa namanya? 2000 lagi. Bulan Desember itu
di awal bulan itu emang ada job kan, kita udah mulai jalan job gereja gitu kan, sampai pada tanggal 19 kalau nggak 18 Anmes minta pulang karena dia yang minta Anmes pulang jagain dia sakit gitu. Oh, emang ini udah sakit Udah sebelumnya? sakit, udah masuk rumah sakit, posisinya emang lagi kosong banget kan. Iya. Udah, wah Anmes juga udah bingung tuh mau gimana lagi. Jadi emang dari job yang seadanya kemarin Tuhan kasih berkat dan emang itu buat ngurus mama sampai dia pulang gitu. Iya. Jadi pas pulang ke Kupang jagain dia nggak mau jauh, dia mau dekat terus. Jadi kata Ade sama kakak Anmes, Eci sama Indah, kata dia emang mama tuh nggak bisa ngomong. Begitu Anmes pulang, dia tuh masih ngobrol sama Anmes. Jadi kayak kita ngobrol nguatin dia, percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Tapi dia juga kayak nggak mau nunjukin sakitnya ke Anmes. Ngobrol. Terus akhirnya sampai pindah ruangan tuh berapa kali ya? 3 kan? 3 kali pindah ruangan sampai udah dia koma kan, terus Anmes pegang kayak elus dadanya dia. Didoakan ya. Sama doain dia. Mama kalau sayang sama Anmes, tolong dong bersuara, Mama bilang gitu. Terus pas Anmes kayak gitu dia tuh hanya kayak gitu. Wah, itu inget banget, parah banget sih. Jadi kayak sampai di tanggal 20. Sorry banget Anmes, aku mencengeng banget nih, maaf banget lagi gue. Terus Di situ Anmes harus terlihat kuat karena emang Iya, ada adik sama kakak dan keluarga udah ngumpul dan doa bareng terus di ruangan itu. Terus ngobrol, Anmes peluk dia ya. Bilang, Anmes ini mama bakal banggain terus, pokoknya tunggu aja gitu. Walaupun tahun ini kita banyak dapat cobaan tapi percaya bahwa Tuhan akan ngasih sesuatu yang indah gitu. Ngobrol, dia nggak jawab. Ngobrol, ajak ngobrol terus, sampai nyanyiin lagu rohani, sampai nyanyiin ke dia ya waktu Tuhan ya, nyanyi lagu rohani terus buat dia, sama dia tuh kayak udah tuh nggak ada respon apa-apa. Terus akhirnya Anmes tuh peluk dia 24 malam tuh kita Natalan bareng. itu malam bareng. Natal ya? Malam Natal kita Natal bareng, doa bareng sampai nangis. Terus 25 pagi doa lagi, ada pendeta datang doa bareng. Ini masih sama dia. bertahan tuh ya sampai hari Masih Natal bertahan Natal. Terus 26 pagi masih pokoknya Anmes nggak mau jauh dari dia. Ngobrol Pak Ame kayak ngajak dia ngobrol, cubit pipinya dia kayak ajak kayak biasanya kan. Cuman dia udah nggak respon sampai 26 malam tuh napasnya udah mulai. Wah, itu paniknya minta ampun. Anmes peluk aja dokter di situ juga. Di situ Anmes peluk, cium dia dia sampai akhirnya ada yang ngelihat bahwa udah nggak ada napasnya kan. Terus kayak semua udah pada teriak, terus Anmes masih peluk dia. Anmes bilang bangun tapi nggak mau bangun ya udah. Oh, itu parah banget momen itu. Jadi kayak momen itu rasanya kayak udah kehilangan kakak, papa, terus kehilangan mama, terus kayak itu kayak udah habis banget gitu, harapan Anmes tuh nggak ada lagi. Tapi pas Anmes lihat ke belakang, lihat kakak sama adek tuh kayak ada kekuatan baru gitu loh. Wah, kenapa kok pas mama meninggal tapi pas lihat mereka berdua tuh kayak masih ada harapan gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, Ame bilang udah kita urus mama sampai mama pulang, kita kuburkan mama dengan damai. Habis itu kita lanjut lagi, kita fight lagi, kita bertiga kayak ngomong kayak gitu, nguatin mereka tuh, mereka senyum tuh kayak wah, berhasil jadi kakak gitu, berhasil jadi papa sama mama. Jadi kayak mari kita berjuang lagi Eci sama Indah. Terus kayak udah harapan tuh kayak ada gitu. Ya udahlah, kita bersyukur aja dengan kejadian ini jadi pembelajaran buat kita biar lebih kuat ke depannya gitu. Nah, kakak Ames, Parah. Enzi boleh pelus kakak Ames nggak? Boleh dong. Terima Aduh. kasih kakak Sama-sama, Ames, Nona Indi. sudah sangat kuat. Aku mengerti gimana rasanya jadi kakak dan harus jadi yang paling kuat. Kalau buat mama ya, kuat Iya. banget. Makasih kakak Ames Sama-sama, ya, Nona Indi. your love. Banyak banget yang sayang sama kakak Ames. Amin. Aduh, aku tuh paling nggak bisa kalau nyeritain masalah keluarga ya guys, karena kayak aku cuma tinggal punya ibu doang. Jadi aku berharap aku bisa kayak Kak Ames yang sampai di akhir hayatnya aku bisa mengabdi dan berbakti. Oke, iya, aku tuh benar kata Kak Ames, kita ngebayangin ketika orang tua kita meninggal aja itu sedihnya luar biasa. Itu hal yang Itu kita kayak ada di dunia yang berbeda dan kayak nggak mau gitu. jangan enggak Balik lagi Iya. tolong gitu. Tapi pas itu terjadi, ya mau nggak mau emang kita harus menyadari kalau Iya. kita ini emang hidup sesaat di Benar, dunia. ya. Dan emang kita ini milik Allah, milik Tuhan gitu. Benar. Pada saatnya kita dipanggil ya emang kita harus siap, mau nggak siap, mau nggak mau kita harus siap dan mengikhlaskan orang itu biar mereka pun tenang
ya di samping Tuhan. Karena kita harus percaya dalam keadaan apapun orang itu pergi meninggalkan kita, dalam misalkan sakit atau kejadian yang eksiden yang tiba-tiba, Tuhan tuh pasti punya rencana yang baik buat kita dan dia pasti akan tenang di sisi Tuhan. Jadi kita di sini ditinggalkan, dikasih waktu untuk bermanfaat sama orang, harus tetap bisa semangat, jangan putus asa gitu. Dan dengan tanggung jawab yang tadi adik-adik, sama kayak aku juga adik-adik ya, semoga aja ya ayahnya Kak Ames, ibu dan juga kakak yang sudah meninggalkan kita tenang di sisi Tuhan ya. Amin. Makanya jadi berkat nih sekarang buat Kak Ames. Benar-benar sekarang semenjak dari 2019 itu berarti makin banyak kan karya-karya yang Kak Ames buat. Dan akhirnya sekarang udah produksi musik sendiri, bikinin lagu buat orang juga. Wah, gimana tuh prosesnya sampai akhirnya bisa percaya diri, bisa dikasih kepercayaan sama orang? Jadi emang prosesnya tuh emang ngalir begitu aja. Cepet gitu ya, cepet kayak aja, kita nggak ada rezekinya gitu ya. Jadi emang siapa yang sempat bilang ya? Apa itu namanya? Apa itu Pak? Keberhasilan itu terjadi apabila kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ada yang bilang gitu. Cuma lupa siapa. Itu keren banget sih. Itu bener gitu ya? Itu bener banget. Jadi emang karena kita udah siap, bertemu dengan kesempatan, jadilah itu keberhasilan. Nah, orang yang paling berjasa di karir Kang Ames, yang tadi sempat minjemin uang mungkin, atau siapa sih orang yang bener-bener Kang Ames nggak akan pernah lupain bisa sampai Kang Ames sekarang? Jadi emang ada salah satu sosok ya, emang dia tuh selalu bilang jangan ngasih tahu ke orang-orang kalau dia yang bantuin gitu. Jadi emang dari mana? Dari papa malah. Dari papa? Jadi papa itu emang dari dulu tuh emang bareng sama dia, papa yang main ngiringin dia nyanyi gitu-gitu. Tapi semenjak papa meninggal dia tuh kayak ngurusin kita gitu lah. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Iya, nggak usah lah aku disebut namanya, cuman itu adalah orang terdekat, berarti orang yang dari orang Kupang juga, maksudnya orang satu kampung juga sama kakak ya. Berarti bener-bener kenapa Kak Ames segitunya sama orang-orang Timur, sama orang Kupang, itu karena banyak sekali kenangan dan jasa yang bisa Ames sampai sekarang ya. Bener, orang sana itu emang tulus-tulus. Iya, jadi itu emang bukan tulus sih. penyanyi ya, emang tulus. Iya, betul. Lucu lagi. Gue udah serius banget nih. Jadi emang orang-orang sana tuh tulus-tulus gitu ya? Tulus banget. Oke. Terus kalau misalkan kayak masalah yang kemarin tuh kebanjiran, Kak Ames bikin kayak donasi ya, yang kayak gitu-gitu, itu sama orang yang sama juga, kakak bareng sama dia Enggak, juga? udah sendiri sih, sendiri. emang dari udah maksudnya kayak udah nggak bergantungan dari orang ini tuh udah lama banget, jadi emang tapi dia tuh kayak kayak Ames selalu ngabarin dia, tanya kabar gitu-gitu, karena orang baik nggak bakal hilang dari pikiran kita sih. Kayak jatuhnya kayak orang tua gitu ya, kayak orang yang kita hormatin dan berjasa buat hidup kita gitu. Jadi kita tetap nanyain kabarnya dia, apa segala macam. Kalau ngebahas tentang daerah timur, daerah Kupang, apa sih Kak yang kalau misalkan tadi kan kayak itu cerita kisah kakak nih. Kalau yang indah-indahnya, misalkan kayak makanan favorit Kang Mes, atau enggak kayak cinta pertamanya Mes di Kupang, siapa deh? Kita ngomong makanan dulu ya. Makanan sama tempat ngajak makan nih gitu. Makanan dulu ya gitu. Gimana? Makanan Enci tahu sei kan? Sei sapi apa itu? Sei itu aslinya dari NTT. Iya aku terus tahu. Terus itu artinya daging asap. Sei itu makanan khas tradisional sana yang kalau makan langsung di sana itu rasanya beda banget sama yang ada di sini. Masa sih? Iya. Aku aja makan yang di sini udah suka banget loh Kang Ames. Kalau Enci kan makan sei yang di sini kan yang tipis-tipis kan? Iya. Nah di sana itu bukan sei. Itu apa? Itu sai. Daging asap biasa gitu. Sei yang di sana gimana? Sei di sana itu panjang-panjang. Terus emang makannya tuh lebih enak langsung digigit gitu. Jadi diambil pakai tangan kita makan langsung dan dagingnya tebel-tebel gitu. Gak pelit kayak sei di sini. Ini sei di sini kecil banget loh. Segini lah. Bener, tipis banget lagi. Tipis banget. Astaga. Lu pernah tapi makan yang beli di sini terus kayak sedih gitu? Lihat aja udah sedih. Jadi kayak orang tuh nanti mikirnya, oh sei itu rasanya gini-gini doang. Iya, padahal enggak ya. Enggak seenak yang diceritain banyak orang gitu loh. Itu sih sempat Ames berpikir kayak gitu, wah parah banget nih orang-orang bikin sei tapi nggak pakai wujud nyata sei yang sebenarnya gitu loh. Jadi kayak beda banget. Tapi kalau makan di sana, beda banget. Sei-nya tuh enak banget. Selain sei apa? Seafood-seafoodnya gitu berarti oke banget dong. Seafood udah pasti ya. Iyalah, pasti. Laut di sana kan ikan mau kawin aja ikan takut dia. Terus apa lagi? Kalau tempat wisata gitu kayak makanan atau apa?
Terus makanannya jagung-jagungan, ubi-ubian gitu-gitu sih. Terus kalau tempatnya ada salah satu pantai di sana yang kayak padang gurun pasirnya. Namanya tuh Oetuna. Tunggu. Coba lihat Kayak ya gini fotonya. nih. Mana? Sebentar. Nggak apa-apa, aku penasaran. Izin Nanti ya? kita insertin ya, Oke. masukin fotonya. Pantai Oetuna. Ini udah banyak orang tahu atau emang cuma Kalau orang orang kampung NTT asli sana? udah tahu. Tapi kalau buat wisata belum semua orang tahu. Ini sih. Kayak gini. Bagus banget. Hah, Ini pantai. pasirnya. Iya, ini pasirnya tapi sananya udah laut. Udah laut. Itu lautnya. Iya lagi. Nah, Wah, bagus banget, guys. bagus banget sih. Nah, masih Gila, kayak gini. gokil. Udah, ntar kita munculin di layarnya kayak gini. Iya nih, kayak gini. Wow. Zoom kali ya. Iya, bisa. Wow, bagus banget, Kak. Akses buat ke sini susah apa enggak sekarang? Enggak sampai 4 jam. 3,5 jam malah. 3,5 jam Tapi ke sini. 3,5 jam di sana tuh muter-muter, nggak kayak Iya, di sini iya. kan tol kan. Tol. Kalau ini tuh bisa benar-benar melihat landscape, pemandangan gitu ya kayak. Kalau misalkan di situ, kita misalkan aku mau ke sana nih, kita nginepnya stay-nya udah ada tempat hotel-hotel gitu Yang atau dekat dari situ homestay? nggak ada. Tapi Oh. kalau memang ada pun mungkin nggak Nggak fasilitasnya iya, nggak nggak sebagus selengkap lah. misalkan Bali atau apa Ya, gitu. Cuma mendapatkan esensi berpetualangnya itu Itu dia. ya untuk orang-orang yang suka adventure, orang yang suka backpacker itu wajib banget didatangi Wajib banget. ya. Karena Indonesia kan lagi-lagi ya, maksudnya selain Kupang tuh juga banyak banget kota-kota kecil atau enggak daerah-daerah yang emang belum ke expose padahal indah banget, cantik Benar. banget Cantik gitu. banget. Kayaknya sih. Ngomongin cantik banget, tadi kata kayak aku, siapa sih cewek cantik yang bisa mendapatkan hati Anmes? Cewek cantik ya. Kalau cewek cantik yang nomor 1 banget di hidup Anda ya paling keluarganya. Saja lah. Mama, Iya kakak dong. sama adik. Itu sudah pasti Cewek-cewek Kak yang Anmes. Anda sayang banget karena kebetulan kan Anda cowok satu-satunya kan. Iya, ini nyari Cewek. aman. Ini banyak nih gue rasa nih gebetan yang dikip nih. Enggak. Gimana? Sekarang punya pacar nggak? Jadi emang ngutamain keluarga banget sih. Jadi emang sayang Iya. banget sama keluarga kan. Punya pacar nggak? Kalau pacar sih karena sekarang lagi fokus buat banggain keluarga. Jadi puter nih guys. Jadi emang harus benar-benar fokus dulu untuk Oh, banggain oke. keluarga. Kan Oh. Enji juga sayang banget sama mama kan? Sayang banget Punya sama pacar mama. nggak? Sekarang aku juga lagi berusaha bekerja untuk membahagiakan keluarga. Oh gitu. Gitu. Ntar kita ngobrol lah di belakang. Ih, kita ngobrol di belakang ya. Tapi aku juga pengen tahu nih, tipe cewek idamannya Kakak Ames tuh kayak gimana sih? Nggak ribet. Terus habis itu, Nggak ribet? Iya. Contoh nggak ribetnya gimana? Emang Ames tipe yang cowok yang kayak gimana? maksudnya kalau Romantis Anes ya, nggak? romantis. Siap. Romantis terus habis itu lumayan cuek. Oke. Terus apa ya? Nggak suka kayak Drama gitu ya? Ya, drama habis itu ya udah yang bener-bener aja gitu loh. Maksudnya kayak Anes tipe kali yang nggak suka jalan-jalan. Oh, lebih suka yang kayak quality time, Quality time, ngobrol di ngobrol. rumah, ngabisin waktu sama-sama, tapi Benar. bukan yang tipe explore, jalan-jalan, Benar. apa gitu-gitu ya kayak. Kalau mau jalan sekali-sekalian enak. Terus kalau untuk ceweknya sih yang sayang sama keluarga. Oh, terus lebih yang family oriented juga Benar. ya. yang apa tipe kali yang nggak suka make upan banget. Oh Iya, iya. kayak gitu. Yang natural aja Yang berarti. simple. Yang simple. Itu udah mencakup semuanya ya guys. Tandanya kan Mas ini suka sesuatu orang yang apa adanya. Yap. Ya kan, dia nggak ribet, dia nggak suka make upan, jadi dirinya sendiri. Karena cantik itu relatif kok. Kayak standar cantik orang-orang kan beda-beda Yep. gitu. Kan sekarang kita jadi punya standar sendiri karena society juga kan Nah. gitu. Oke, Kalmes. Yap. Apa yang bikin Kalmes sangat bangga menjadi penyanyi yang berasal dari Timur? Apa yang ngebedain nih dari penyanyi-penyanyi lain? Apa ya? Yang bikin bangga. Gue tuh bingung ya, kenapa ya orang-orang Timur tuh suaranya bagus-bagus semua tuh emang udah gift apa gimana sih? Gifted Sebenarnya banget. kalau bagus sih ya enggak sih. Tapi emang nyanyinya tuh jujur gitu loh. Iya. Nyampein lagunya tuh jujur terus habis itu nggak bohong. Ya itu jujur. Bener juga sih. Cuma beda kata. Beda kata. Kayak Sama Bung ya? Glenn gitu ya, Iya, bener-bener jadi parah legend gila. Kalau yang Iya. bikin Anmes percaya diri bisa jadi penyanyi dan bisa jadi idola ya dia. Bung Glenn ya? Iya. Benar-benar itu idola kakak Anes Banget. ya? Banget, dari kecil. Dari kecil kan. Gila. Semua penyanyi juga kayak kalau dari sana mah
Pasti pakemnya Bung Glenn dia. ya, pakemnya. Pas waktu meninggal dunia juga Kak Ames main ke Tonight Show kan untuk Iya benar. nyanyiin Kan itu ada lagunya. Enzi. Iya ada Enzi di aku. situ Iya. NC situ ada kok. ada ya. Soalnya suka Lagu. ngilang. Keren sih muncul baca info mau main games. Baru ini kita ngobrol bener-bener ngobrol di talks ya Kak Ames. Iya benar. Lagu favorit dari Bung Glenn, Kak Ames apa? Lagu favorit sih ada 2 sih, Akhir Cerita Cinta sama Terserah. Akhir Cerita Cinta guys. Enggak, lagunya notasinya enak banget gitu. Lo ngeles aja lo oncom. Aduh, Akhir Cerita Cinta sama Terserah. tuh kan, 2 lagu itu udah bucin banget loh. Coba di antara Enggak, kalau menurut Anda sih notasinya sama penggalan katanya tuh enak-enak banget. gila. Lebih ke Semua situ lagunya ya. Bung Glenn notasinya Parah penggalan banget katanya sih, enak banget. keren sih semuanya. Di antara 2 lagu itu yang paling ngena di hati deh, yang ngebekas banget. Yang ngena ya? Terserah kali ini, Terserah sungguh sih. aku takkan peduli. Asik. Bener-bener kayak udah lempar gelas, das, Das, serah deh gitu. Enggak sih, lebih ke notasinya sih. Aja. Ya, Coba- misalnya, ya. Patah panci. Rasanya warteg ya. Wah, enak. Ini kita ngarung udah, habis jangan, ini. jangan. Udah. Kames nyanyiin sedikit. Punya tongkrongan kayak gitu juga Ya punya dong, lo mau masuk mana gue bisa. Lo ajak gue ke Kupang ya gue nyambung. Itu udah berkat dari Tuhan gue rasa. Dari lahir ya? Iya. Keren banget. Kames, coba nyanyi lagu Terserah sedikit aja sebelum kita main games. Oke. Awalnya sih. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Bayangin orangnya. Langsung refnya. Sudah. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani kisah denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Nona sayangnya biar tangguh lagi. Mulai kini semua Apa? Terserah. Tangan buat kakak Ames. Anjir, senang banget liat orang kayak ditekan gitu ya. Kak Ames, sekarang Yap. kita akan masuk ke kartu kejujuran. Ini Kartu kejujuran. Iya, aku dengar-dengar kan Kak Ames ini suka banget main games ya, dan katanya ada salah satu games Kak Ames ditawar sampai miliaran ya. Iya, benar. Hebat kamu. Wah, tau dari mana gitu? Iya, Ci, gitu. Kalau kita udah bahas mana? Nah, kita nggak akan ngebahas tentang games apa dan kenapa bisa sampai miliaran, tapi yang jelas pasti Kak Ames ini anaknya gamers dan suka bermain. Iya, lebih baik main games daripada mainin hati. Asik. Mantap. Terserah kali ini. Sekarang kita masuk ke kartu kejujuran. Oke, ini sudah ada alat-alat yang akan kita mainkan di kartu kejujuran ini. Oke. Jadi di sini tuh ada kartu. Nanti aku akan kocok kartu ini, akan aku bagikan ke kakak MS. Nanti kita akan ngambil masing-masing 2 kartu, misalkan. Sebentar, boleh ya? Boleh. Kak Mes mau cobain panna cotta buatan aku, tetap jualan. Nanti aku kirimin ya. Boleh dong. Oke, contoh ini ada 2 kartu. Kak Mes pilih yang angka 3, NC pilih angka 7. Tandanya kan Kak Mes paling kecil kartunya. Nanti Kak Mes akan mengambil sesuatu pertanyaan atau hukuman yang ada di fishbowl ini. Oke. Nanti kalau misalkan pertanyaan, ya kita berdua akan saling menjawab. Kalau misalkan dapat hukuman, nanti ada hukumannya pertama ini tuh ada isinya air. Kalau misalkan Kak Mes dapat yang ini, aku cabut, nanti dia akan basah. Oh, Apa kan? gitu. Kak Mes nggak apa-apa kan rambutnya Nggak basah apa-apa gitu. dong. Kok bukannya kayak apa-apa sih? Nah, Nggak apa-apa buat mana engine. ya terima kasih. Yang itu tembakan air, ya itu mah cetek lah, paling cuma kayak sat-sat gitu. Oke, Reng. Terus yang ini ada telur. Nah, telur ini emang kreatif gue emang bener-bener sih. Ini ada yang mentah dan ada yang matang di antara 6 ini. Kita nggak tahu yang mana yang matang dan mentah. Kita ya. Oke, NC aja boleh nggak? boleh emang di sini temanya emang host aja yang tersiksa. Kita langsung mulai ya guys. Siap. Oke. Nah, pilih 1 kartu. Oke. 1, 2, 3. As. Tapi as tuh 1 gak
sih harusnya? Wah. Oke, aku yang ambil. Oke. Oke, it's okay guys. Terus senandung aja perlu ya. Apa tuh? Wow, ceritakan tentang pacar pertama kamu. Kan Angie. Ya tapi kan Kamis juga. Oh yes. Nggak apa-apa dong cerita-cerita monyet zaman dulu, masa Ya nggak udah. ada? Iya. Ya udah, aku duluan Ya ya. wes. Tentang pacar pertama aku itu adanya di masa-masa aku SMP kelas 3. Terus aku pacaran sama anak kelas 3 SMA. Yes. Kayak bener-bener kayak baru Yes. pertama kali pacaran, udah jarak Di mana itu? di SMP dan di Jakarta. Oh, SMP. Jakarta. Emang aku tinggal di Jakarta. Dan pada saat itu aku Inisialnya? mempunyai nah ini aku mau sebutnya. Aku mempunyai nama sayang, nama panggilan unyu-unyu di saat aku SMP. Apa tuh? Karena dia berkulit gelap, aku panggil dia beruang madu. Dan karena aku pada saat itu bule banget, Kalau beruang madu berarti dia badannya agak gede dong. Iya. Iya. dia manggil aku beruang kutub. Jadi disingkat Bedu dan Beku. Baru dan beku, oke. Gitu, itu adalah cerita pertama aku, hanya berjalan 8 bulan. Dan Lama jarang loh sekali tapi. ketemu. Lama loh. Lumayan lama. Terakhir ketemu di mana? Ya pas SMP itu. Oh, Pas SMP itu. udah ya terakhir ya? Jadi terakhir aku SMP kan 85, dia 34. Terus habis itu aku pacaran 8 bulan, dia lulus SMA, dia kuliah di Bandung kalau nggak salah. Terus ya udah aku masuk 34. Jadi kita nggak udah habis itu nggak pernah ada komunikasi sampai detik ini. Jangan Hai kau Bedu. datang lagi. Jangan kau datang lagi. ganggu dia lagi. Lagi. Jangan. Tuh, ada yang jagain nih sekarang Kakak Agnes. Weh, beruang kutub juga nih. Kalau Kak Agnes pengalaman pacar pertamanya cinta-cinta monyetnya. Yang menang juga harus cerita ya? Iya dong, kan sharing sama teman-teman. Oke, kalau cinta pertama sih waktu itu apa ya? Kelas 1 SMP kalau nggak salah. Ah, gimana? 1 SMP terus bareng sama teman paduan suara. Oh gitu, terus. Ya udahlah, gitu-gitu dong. Pacarannya gitu-gitu doang terus. Gitu-gituan tuh ngapain ya kalau anak SMP? Maksudnya ya, Ciuman? Iya. Enggak lah. Habis latihan pulang gitu doang udah. Udah yang kayak emang pacaran anak kecil aja Pacaran ya? bocil. Pacaran bocil. Bocil. Tapi pernah nggak ngerasain patah hati, paling patah hati banget? Aku nggak nanya dia siapa, tapi usia berapa kakak pertama kali ngerasain namanya patah hati? Patah hati ya. Heeh, putus cinta dan Oh. sakit banget gitu. Paling pacaran paling lama waktu di Kupang. Patah hati sih di Jakarta sih kayaknya. Patah hati di Jakarta, tapi pacaran paling lama sama itu, patah hati sama dia. Iya sih, patah hati sih, yang patah hati. Berapa lama kak pacaran? Berapa ya? 3 tahun, 4 tahun ada kali. Oh, lumayan lama ya. Sempat patah hati. Sempat patah hati, tapi sekarang kita sudah baik-baik saja, betul? Baik-baik saja. Ketawa Selalu aja, baik. Selalu baik. Next, kita acak lagi kartunya. Kita akan main 3 kartu ya kak. Kita akan ambil 3 kartu, tadi udah 1. Next. Pilih. Jangan hoki-hoki, nggak usah ngambil yang as. Gue umpetin. Ada kebuka 1 as dong. Kita kocak lagi guys. Lagi. Ini Ya, pintar Tuhan. mengambil kesempatan. Nona Enci. Udah, jangan sampai keluar lagi tempat panci. 2, 2, 3. 6. Kok gini sih guys? Ambil. Kita pilih lagi ya. Yap. Kocok. Pertanyaan aja dong. Selesai. Pertanyaan aja dong. Oke. Pertanyaan lagi kak. Apa tuh? Apa momen paling membahagiakan dalam hidup kamu? Momen yang paling bahagia ya. Waktu juara Rising Star. Itu bener-bener Iya. seneng banget ya? Itu lihat air mata bahagianya mama sih. Oh, Parah sih itu. Parah Wah, ya? parah banget. Merindingnya luar Merindingnya biasa beda, ya? Dan gak bahagia. menyangka juga kalau bakal jadi Benar. juara 1 ya? Benar. Momen paling bahagia aku sebenarnya ya banyak lah, kayak ketika aku punya dapet rumah sendiri gitu-gitu ya kak. Tapi Yap. kalau misalkan yang bener-bener itu buat diri aku sendiri, tadi kan yang kayak buat keluarga gitu ya. Pertama kali aku menyentuh Disneyland. Parah sih. Iya, aku tuh Di mana anak- Disneyland mana? Aku pertama kali banget tuh Disneyland Hong Kong. Itu Oh. pertama kali. Dan aku kan dari kecil itu suka banget sama princess, dibacain buku cerita. Terus yang kayak nggak pernah kebayang di hidup aku bisa nyampe Disneyland, bisa keluar negeri dengan uang aku sendiri. Berarti udah berapa Disneyland nih yang di Aku baru samperin? baru tiga kali. Di mana aja? Tapi cuma baru di Disneyland Hong Kong, Disneyland Jepang, sama Disney Jepang. Parah sih. Gitu. Katanya di Prancis keren ya? Iya di Paris kan. Aku tuh cita-cita aku adalah keliling
Disneyland di seluruh dunia. Itu Keren. goals Ajak-ajak aku. dong. Ayo kita sama-sama. Nah makanya aku tuh pas pertama kali aku dapat kerjaan, itu pertama kerja lagi Kak. Jadi aku kayak tiba-tiba ditawarin syuting di salah satu stasiun TV di Disneyland. Terus aku pas dapet itu aku kayak bener-bener, ini beneran gak sih Tuhan? Aku dikasih rezeki bisa nginjek Disneyland, tapi juga aku sebenarnya dalam keadaan aku dibayar. Makanya. Dan aku dapat privilege karena aku kerja sama-sama Disneyland sana, jadi aku nggak ngantri dan aku bisa naik semua wahananya. Gila. Dan itu aku bahagia. Udah sama- dibayar. Dibayar. Terus kayak bisa naik wahananya, aku nginep di resort Disney-nya Gila. juga. Terus makan bareng sama Goofy, sama Mickey, sama Minnie. Dan itu bener-bener aku 5 hari di Disney Resort. Aku seneng banget setiap malam lebay nangis. Kan tadi kakak lihat sendiri ya, Iya, cengeng. iya, iya, Jadi kayak cengeng. emang yang kayak, Tuhan terima kasih ya. Gitu, itu momen paling bahagia aku sih. Keren. Yeay, seneng banget. Apalagi pas ke Disney sih. Kamu suka Disney juga berarti Kak? Suka sih tapi nggak begitu ngulik. Karakter Disney yang paling kamu suka apa? Cars. Cars. Oh, suka malah Cars. Suka Kenapa Cars. kamu suka mobil juga berarti? Suka. Oh. Nggak sih kayak oke. lucu aja sih. Iya sih emang. Kalau aku Semuanya tuh- lucu sih Iya. sebenarnya. Cuman sukanya sama Cars ya, Iya. spesifiknya. Kalau aku tuh sukanya sama Little Mermaid, sama itu, sama Ariel Wow. gitu. Satu lagi nih guys, Yep. semoga kakak Anmes ya. Harus Ayo menang nih kita. dong. Kamu hoki banget. Nah kalau mau di setting juga boleh. Ayo saya kalah nggak apa-apa. Ayo. Nah, kita relay dulu, kita coba ya. Oke, coba Gue dulu. penasaran nih lo hoki banget apa enggak. Coba. Ih, As. Astaga udah lah. Oke, 6. yeay. Seneng. Nih, ada kakak Anmes pilih. Oke. Nih. Semoga telur. Oh, jahat. Jangan Tuhan. Tatarat. Apa nih? Tatarat. Telur ya? Gunakan helm keberuntungan. Kecil deh lo. Kenapa dari tadi dapat pertanyaan terus tiba-tiba saya dapat ini topi. Nah. Woi, topi. Ini. Pakai. Langsung gini aja kali ya. Nah, ya. Aku yang cabut ya. Sabar Siap ya? kalau basah nih. Enggak, Harus aman. caranya. Aman. Ada Aman. settingnya. Iya, enggak ada. Ada. Benar-benar set. Nah, 1, 2, 3. Udah. Kok deg-degan ya? Deg-degan. Karena sebenarnya Tidak ada. Parah. karena kakak Ames habis ini masih mau kerja lagi guys, aku kasihan. Jadi ekspresi dapat, dia pasrah dan dia menerima konsekuensi dia. Iya dong. Mantap. Kakak Ames, Siap. tandanya sudah ada 3 pertanyaan, sudah 3 kali kita ngambil kartu, tandanya sudah selesai. Kak Ames, Enzi, berterima kasih sekali Kak Ames sudah Sama-sama, mau datang Nona ke Enzi. sini. Siap. Terima kasih, sehat selalu. Amin. Semoga Kak Ames terus menjadi berkat untuk banyak orang. Amin. Sukses Kalau lagu-lagunya juga juga. sehat-sehat, salam buat mama ya. Iya, amin. Nanti aku sampaikan. Bye-bye guys. Terima kasih Bye-bye. sudah